Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raldi Ahmad dengan NIM 220301451 dari kelas C22. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenal bahasa pemrograman Python. Nah, lalu selanjutnya di sini ada beberapa materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu sejarah bahasa pemrograman Python. Yang kedua, alasan mengapa harus menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang keempat, contoh program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai sejarah bahasa pemrograman Python. Nah, sebelum cerita panjang lebar mengenai sejarahnya, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama pembuat bahasa pemrograman Python ini. Nama beliau adalah Guido van Rossum. Beliau adalah seorang laki-laki kelahiran negara Belanda. Beliau lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1956, yang mana kalau dihitung sampai tahun sekarang, beliau itu usianya sudah 67 tahun. Nah, beliau juga pernah menempuh pendidikan yang pertama di Universitas Amsterdam, lalu yang kedua Stedelijk Gymnasium Haarlem. Mohon koreksi kalau penyebutannya salah ya. Nah, lalu beliau juga pernah mendapat penghargaan Award for the Advancement of the Software di tahun 2001. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu penghargaan untuk kemajuan perangkat lunak bebas. Nah, untuk yang terakhir, ada website pribadinya ini. Bisa dilihat di layar ya. Kalau misal penasaran, bisa dibuka. Lalu, selanjutnya, kita masuk ke ceritanya ya. Nah, di sini ada timeline perkembangan dari bahasa Python ini. Atau mungkin bisa disebut kilas balik mengenai perjalanan Pak Guido ini dalam mengembangkan Python ini ya. Oh iya, saya memanggilnya Pak Guido karena biar lebih enak aja. Oke, langsung saja. Yang pertama, rilis perdana pada tahun 1990. Python mulai dikembangkan pada tahun 1990 di Switching Mathematics Centrum atau biasa disingkat CWI di Amsterdam, Belanda. Sebagai kelanjutan dari bahasa pemrograman ABC. Versi terakhir bahasa pemrograman ABC adalah versi 1.2. Publikasi pertama Python dilakukan pada tahun 1991 dengan versi 0.9.0. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1994, lahir versi Python 1.0. Nah, lalu yang kedua, di tahun 1995 berpindah ke CNRI. Nah, di tahun tersebut, Pak Guido pindah dari CWI ke Corporation for National Research Initiatives atau disingkat CNRI. Saya kurang bisa bahasa Inggris. Di Virginia, Amerika, sembari terus melanjutkan pengembangan Python. Nah, pada tahun 1995 sampai tahun 2000, CNRI telah merilis Python versi 1.2, versi 1.3, versi 1.4, versi 1.5, lalu yang terakhir 1.6. Pada masa tersebut, versi yang paling populer adalah 1.5.2. Nah, lalu pada tahun 2000, beliau pindah ke perusahaan BeOpen.com. Nah, pada tahun 2000, Pak Guido beserta tim pengembang pindah dengan membawa Python ke BeOpen.com. BeOpen.com merupakan sebuah perusahaan komersil yang berasal dari California. BeOpen.com juga banyak merekrut para pengembang open source. Di dalam naungan BeOpen.com, Pak Guido beserta tim membentuk Python Labs, yang kemudian berhasil menciptakan Python
versi 2.0. Setelah merilis Python 2.0, Pak Guido beserta tim direkrut oleh Digital Creation atau namanya sekarang yaitu Zob Corporation. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembentukan produk open source untuk Content Management System atau biasa disingkat CMS. Nah, tahun 2021 keluar dari Digital Creation dan membentuk PSF sampai sekarang. Nah, di tahun 2021, Pak Guido beserta tim memutuskan melepaskan diri dari Digital Creation dan membentuk komunitas baru dengan nama Python Software Foundation atau PSF. PSF adalah sebuah organisasi non-profit yang dibentuk sebagai pemegang hak cipta intelektual Python, dan dengan begitu mencegah Python dimiliki oleh perusahaan komersial. Nah, kita masuk ke materi 2, yaitu mengapa harus menggunakan Python. Nah, bisa dilihat, Python ini merupakan bahasa pemrograman yang paling populer. Di sini, di gambar ini, di tahun 2023 atau di tahun sekarang, Python menduduki peringkat pertama untuk bahasa pemrograman paling populer di dunia. Bahkan mengalahkan bahasa pemrograman lain yang sudah ada sebelum Python dibuat. Contohnya C++, Java, bahkan JavaScript pun dilibas sama Python ya. Oke, nah ini ada grafik pertumbuhan penggunaan Python. Bisa dilihat grafiknya dari bawah dan lama-lama ke atas ya. Jadi Python ini bahasa yang populer ya. Nah, lalu alasan harus menggunakan Python yang pertama yaitu Python itu bahasa pemrograman yang unik. Kodenya mudah dibaca dan juga dimengerti. Lalu dukungan luas untuk library dan framework. Dan juga cross-platform, berjalan di berbagai sistem operasi. Bisa di mobile, desktop, atau di web bahkan. Lalu yang kedua, Python ini populer. Bahkan kalau dari gambar yang tadi, Python menduduki peringkat pertama bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Lalu Python juga memiliki komunitas yang besar dan aktif. Bahkan komunitasnya ini mencakup internasional. Bukan cuma di beberapa kota atau di negara saja ya. Lalu Python juga digunakan dalam berbagai aplikasi di industri ya. Lalu yang terakhir, sintaksis yang sederhana dan mirip dengan bahasa Inggris. Jadi kalau misal kalian yang paham nih bahasa Inggris, pasti gak akan susah lah belajar Python. Bahkan yang gak paham bahasa Inggris pun seperti saya, Python ini termasuk bahasa pemrograman yang gak terlalu sulit lah ya kalau kita mau belajar. Nah, di sini sebutkan dokumentasi dan tutorial Python yang kaya dan cocok untuk pemula dan dapat dikuasai dengan cepat. Nah, lalu kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Langsung saja, untuk kelebihannya, Python itu yang pertama, mudah dipelajari. Yang kedua, bahasa, library, dan framework. Yang ketiga, cross-platform. Yang keempat, komunitas yang kuat. Yang kelima, fleksibilitas. Kenapa sih mudah dipelajari? Karena bahasa ini merupakan bahasa yang memiliki sintaks yang sederhana. Bahkan kalau dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain yang ribet lah istilahnya, bahkan ada satu kondisi di mana yang memusingkan para developer ya. Ini error tapi gak tahu di mana. Ternyata ditemukan errornya di titik koma. Nah, di Python ini beliau justru gak ada titik koma sama sekali.
Python ini gak ada titik koma. Jadi gak mungkin lah error titik koma di Python. Bahkan kalau dimasukin titik koma di Python, yang ada malah error Pythonnya. Jadi bahkan banyak lah, dan lebih dipersimpel kalau di Python kalau menurut saya. Nah, lalu banyak library dan framework. Ekosistem Python yang kaya dengan ribuan library dan framework ya. Jadi ya banyak lah, gak usah bingung. Lalu Python juga cross platform, yaitu dapat digunakan di berbagai sistem operasi ya. Bisa di mobile, bahkan di Linux, Windows atau Apple, bahkan itu sesuatu yang pastilah ya. Bahkan game ini ada di berbagai aplikasi-aplikasi populer ya. Bisa di game atau aplikasi-aplikasi yang ada di HP kalian bahkan. Seperti online shop bahkan. Lalu yang keempat, Python memiliki komunitas yang kuat. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, Python ini memiliki komunitas yang bahkan mencakup internasional. Lalu yang kelima, fleksibilitas. Cocok untuk berbagai aplikasi seperti web, data, kecerdasan buatan, dan lainnya. Nah, Python tuh sebenarnya bisa digunakan di web atau bahkan data. Bahkan ada pekerjaan yang populer tuh, data analis. Nah, itu pakainya Python. Dan juga di tahun-tahun ini kita yang paling populer tuh AI ya, atau kecerdasan buatan. Nah, itu bikinnya pakai Python katanya. Lalu selanjutnya langsung saja ke kekurangan Python. Nah, kinerja yang pertama itu kinerja lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang dikompilasi. Yang kedua, tidak cocok untuk aplikasi mobile, tidak ideal untuk pengembangan aplikasi mobile. Yang ketiga, GIL atau Global Interpreter Lock, bahasan dan konkurensi untuk beberapa jenis aplikasi. Nah, kinerja ini saya kurang tahu ya, kenapa bisa gitu. Yang kedua ini tidak cocok untuk aplikasi mobile. Ya memang, tapi biasanya suka digabungkan dengan bahasa pemrograman lain ya. Jadi seperti Python sama C++ itu boleh-boleh saja sebetulnya. Di aplikasi banyak yang seperti itu. Jadi aplikasi besar itu biasanya nggak gunain bahasa pemrograman satu saja. Biasanya banyak. Yang ketiga, Global Interpreter Lock. Bahasa pesan dan konkurensi saya tidak tahu ini. Langsung saja. Nah, contoh program sederhana menggunakan Python. Nah, ini untuk source code dari codingannya ya. Bisa dilihat atau dicoba bahkan. Nah, langsung saja ke praktek ya. Kita ke praktiknya. Oke. Mari kita buka VS Code. Nah, ini ya coding yang tadi. Nah, di VS Code ini bisa di-run lewat sini, tapi saya mau pakai cara yang agak ribet. Soalnya saya suka yang ribet-ribet. Nah, ini saya sebetulnya sudah ada di foldernya. Tuh, foldernya ini. Saya folder PLC index.py ini ada di lalu di file di D ya, Python dan contoh. Saya ulangi lagi. Nah, untuk menjalannya bisa kayak gini, kalau di CMD atau di PowerShell ya. Bisa Python, lalu nama filenya. Di sini saya pakai index.py, lalu enter. Oh, salah ketik kayaknya. Ya, salah ketik. Seri-seri. Agak enak nih. Hapus dulu nih. Python index.py. Nah, ini ya. Masukkan nama Anda. Nah, input. Masukkan nama Anda. Saya coba masukkan nama saya Aldi Ahmad CHU Saini. Enter. Nah, di sini masukkan NIM saya yaitu 0203010451. Nah, kelasnya kelas C22.
enter. Nah, ini untuk printnya tampilannya. Nama Anda adalah Raldi Ahmad Husaini. Dari sini ya. Nah, nama Anda adalah nama. Nama Anda adalah nama. Nah, NIM Anda adalah bla bla bla, kelas Anda adalah bla bla bla. Ya, mungkin seperti itu ya program sederhana ini. Kalau disuruhnya seperti itu juga. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan kita di materi ini. Saya Raldi Ahmad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.